Jumpa kembali di MDT Journey Infusion of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya terkias untuk hidup sesuai perintah dan peraturan sesuai firman Tuhan. Harus lepaskan segala sesuatu. Nah ini saya dapat sharing dari salah satu mentor rohani senior gitu, yang lebih dalam mengartikan kata kalau kita bicara harus melepaskan segala sesuatu gitu, itu kan kesannya jadi apa benar kita mesti lepaskan gitu. Nah ini untuk bisa lebih menekankan maksudnya bukan seperti itu. Jadi mentor rohani menggunakan kata-kata terkias. Nah terkias apabila saya coba mencari dari arti terkias di dalam Google Map gitu, di dalam Google gitu. Nah, saya coba ketemukan bahwa yang namanya terkias itu teman-teman terkesan ya meskipun kalimatnya seperti itu tapi tidak formal gitu ya, terkesan seperti bukan berarti sebenarnya gitu. Kalimat itu bukan seperti arti sebenarnya, dan juga kalimat itu kata-kata itu adalah sifatnya lebih penekanan akan pentingnya yang disampaikan gitu. Jadi terkias itu seolah-olah teman-teman di sini kan dikupaskan masalah terkias seolah-olah lepaskan segala sesuatu apabila kita ingin mengikuti firman Tuhan gitu. Nah, seolah-olah terkias itu terkesan seperti saja cita-cita setinggi langit. Cita-cita kita harus setinggi langit. Setinggi langit itu adalah kiasan, teman. Maksudnya terkias atau kiasan dari kata kias itu maksudnya seperti itu, teman. Jadi tidak formal, bukan berarti sebenarnya gitu ya, seperti cita-cita setinggi langit bukan berarti cita-citanya benar digantung setinggi langit. Itu kan cuma cerita penekanan saja, teman, penekanan pentingnya ya untuk yang disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksudnya gitu. Nanti kita coba lebih detail bicara di draft saya aja, saya coba cross check dengan firman, teman-teman. Nah ini saya coba impresi saya, teman-teman, ini terkait dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 38, dan terkait juga dengan kitab Lukas pasal 14, teman-teman, ayat 25 sampai 30. Nah ini untuk bisa langsung nanti ke draft, saya coba bacakan saja yang di kitabnya dulu, teman-teman. Kitab Para Rasul, teman-teman, kitab Para Rasul pasalnya pasal 20, teman-teman, ayatnya 29 sampai 38. Saya coba bacakan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagiannya dan bukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya gitu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini cerita Paulus, teman-teman. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium Paulus gitu. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ini cerita Paulus, teman-teman. Jadi cerita Paulus itu bagi kita yang pengusaha atau bagi kita yang orang karir, ini yang harus kita contoh, teman-teman. Jadi kalau cerita dari lihat perjalanannya Paulus ini adalah seorang pengusaha gitu, pengusaha kemah zaman itu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kayak pengusaha
properti mungkin yang mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi Paulus ini menjadi alat Tuhan itu bukan untuk mencari pemasukan income dari menjadi alat Tuhan, bukan melayani Tuhan itu jadi akhirnya mendapatkan uang. Justru Paulus ini seorang pengusaha di mana waktu menjadi alat Tuhan justru dia mengeluarkan uang untuk kebutuhan pelayanannya maupun untuk mendanai segala sesuatu pelayanan tersebut gitu. Jadi istimewa sekali yang namanya Paulus ini gitu. Jadi Paulus ini kalau saya coba pagi ini bawa ke dalam sharing, harusnya cocok teman-teman dengan kita-kita yang ada di dunia usaha atau karir gitu. Nah, tinggal tergantung kitanya ya, apakah kita hidup sebagai pengusaha itu memang tergerak gitu untuk menjadi alat Tuhan ya, hasil usaha kita untuk dipersembahkan untuk mejanya Tuhan itu. Begitupun karir juga sama teman. Apakah hasil dari karir kita itu akan dipersembahkan untuk di meja Tuhan gitu, yang menjadi alat Tuhan. Nah, ini tergantung dari kita sendiri. Cuma di sini diceritakan teman-teman dari ayat 29 30 itu ya, Paulus cuma ingatkan itu. Waktu dalam realita di kenyataan di lapangan, meskipun namanya rohani, tapi dalam kenyataannya teman-teman, justru banyak orang itu yang menggunakan hal rohani itu gitu ya untuk kepentingan pribadinya si orangnya gitu. Baik itu bisa juga bentuknya seorang imam, bisa juga itu bentuknya seorang mentor rohani gitu, bisa juga ya orang-orang yang aktif gitu dalam misi-misi rohani, tapi ujung-ujungnya teman-teman bicara bagaimana hidup dengan mendapatkan dari situ. Nah, bahkan banyak orang yang bicara rohani, cuman ya niatannya sudah kurang benar teman. Paulus katakan begitu, jadi bisa saja gitu di antara kelompoknya kita ya, orang serangan dari luar itu bisa yang di luar komunitas kita, tapi bisa juga di dalam komunitas kita teman-teman. Jadi seolah-olah mengajarkan hal yang tidak benar. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman, apabila kita bertemu dengan rohaniawan yang niat hatinya tidak tulus, yang dikhawatirkan jadi nanti teman-teman kita, sesama kita itu banyak yang tersesat teman-teman. Nah, ini yang Paulus perjuangkan jangan sampai terjadi teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya sesama kita itu ya semua mendapatkan keselamatan seperti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah, akhirnya si Paulus ini jadi berjuang teman, berjuang bagaimana sebagai seorang pengusaha itu ya mendanai sendiri pelayanannya, bahkan mendanai teman-teman seperjalanan yang untuk melayani Tuhan tadi teman-teman. Untuk hasil dari usaha Paulus itu dipersembahkan di meja Tuhan. Ini kan niatnya Paulus kan bagus sekali teman-teman. Jadi Paulus itu bisa seperti itu karena di dalam ayat 33 teman-teman ditekankan bahwa perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga gitu. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa lagi teman-teman. Jadi kembali semua kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seberjalananku gitu. Jadi Paulus ini luar biasa dan sebagai pengusaha saya harapkan saya sebagai pengusaha, keluarga saya sebagai pengusaha, dan teman-teman saya yang sebagai pengusaha atau mungkin orang-orang karir itu bisa sama teman, bisa sama-sama seperti melakukan apa yang Paulus lakukan, dan bisa juga untuk semua agama teman-teman. Jadi kalau yang Nasrani ya bagaimana meja Tuhannya dengan cara-cara Nasrani. Apabila Muslim ya meja Tuhannya berarti dengan cara-cara Muslim. Nah, yang lain-lain juga sama. Yang jelas usahakan ya kita dan keluarga kita dan juga sesama kita itu yang masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan teman-teman. Nah, ini yang penting itu untuk bisa masuk rancangan dan kehendak Tuhan ya jelas kita mesti bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara benar teman-teman. Jangan sampai menyampaikan kebenaran firman Tuhan tapi malah ada niat tertentu yang enggak benar gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Ini cerita Paulus itu sudah saya bacakan teman-teman di kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, saya coba cross check teman-teman dengan kitab Lukas teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 30. Kitab Lukas pasal 14 teman-teman ayatnya 25 sampai 30 gitu. Nah, ini judul perikopnya aja sudah begitu nih teman-teman.
Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut firman Tuhan itu. Ini kalau saya universalkan seperti itu gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus atau Nabi Isa dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku, kepada firman Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia dapat menjadi murid firman Tuhan tadi gitu loh. Tidak bisa menjadi Nabi Isa, tidak bisa menjadi murid Yesus, tidak, kalau diuniversalkan tidak bisa ya menjadi pelaku firman. Intinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara di ayat 26, penekanannya kan kalau orang yang tidak mengenal, belum mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kan jadi aneh sekali gitu. Masa ada firman Tuhan yang bunyinya seperti ini, terkesan kayak menyesatkan teman-teman. Nah ini yang tadi di tema yang pagi ini kita sharingkan itu adalah maksudnya ya ini kata-kata menurut mentor rohani senior yang saya dengar gitu ya, bahwa ini kesannya bahasa yang paling tepat itu kiasan itu, bukan realitanya seperti itu gitu. Nah kalau dari sisi arti bahasanya kiasan, tapi kalau dari cerita rohaninya gitu ya memang firman ini tidak salah kok teman-teman. Jadi intinya yang Tuhan mau itu, Tuhan itu dinomorsatukan gitu. Tidak ada yang nomor satu di luar Tuhan, tidak ada gitu. Jadi di sini tekankan jika seorang datang kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya. Jadi jangan sampai dia lebih menyayangi bapaknya daripada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, lebih menyayangi ibunya daripada firman Tuhan dan Tuhan. Lebih menyayangi istrinya gitu daripada Tuhan dan firman Tuhan. Lebih menyayangi anak-anaknya atau saudara-saudaranya dibanding firman atau Tuhan. Intinya maksudnya gitu teman-teman. Secara rohani dia itu harus, kita ini harus lebih menyayangi Tuhan yang nomor satunya gitu. Prioritasnya itu adalah Tuhan itu. Nah setelah nanti kita menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, baru teman-teman firman Tuhan yang akan menginstruksi, memberitakan kepada kita bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita, kita ini harus mengasihi istri kita, kita ini harus bertanggung jawab menuntun anak-anak kita ke dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ke saudara kita juga sama, bahkan sampai sesama kita gitu. Jadi cuman bedanya gitu aja teman-teman. Kalau secara bahasa kata-kata duniawi yang bisa diarti katakan kiasan gitu, ini seolah-olah hanya penekanan saja, bukan kata-kata yang sebenarnya gitu. Tapi kalau bicara rohani, menurut saya itu benar gitu. Benar karena Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dulu. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru Tuhan akan perintahkan kita ya untuk ya melakukan firman Tuhan itu. Dan di dalam firman Tuhan ya ada kata-kata begitu. Harus mengasihi istri, tidak ada cerita membenci istri gitu. Harus menghormati orang tua, tidak ada kata-kata membenci orang tua. Harus menuntun anak-anak ke jalur kebenaran firman Tuhan, yaitu adanya gitu teman. Jadi cuman prioritinya aja gitu. Prioritinya itu usahakan bagaimana caranya kita mengasihi mereka, tidak membenci mereka, tapi nomor satu kan mengasihi Tuhan dulu gitu. Nanti berarti kita dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan itu bersama, ya baru kita mengasihi yang mereka semua itu. Jadi beda cuman di arti dunia, artinya kiasan, bohong-bohong nih gitu. Nah kalau cerita di rohani ya memang beneran gitu loh, beneran harus begitu gitu. Karena memang teori Tuhan itu harus di nomor satu kan, nggak ada. Tuhan itu nomor dua itu nggak ada gitu, nomor satu. Nanti kita yang akan diperintah dan diperatukan oleh Tuhan gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa tidak memikul beban hidupnya dan mengikuti firman Tuhan, ia tidak dapat menjadi murid-murid pelaku firman Tuhan gitu teman-teman. Sebab siapakah di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara dan tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Jadi segala sesuatu itu harus semua direncana. Maksud firman Tuhan begitu teman. Jadi jangan sekedar mau ikut tapi tidak ngerti gitu ya. Jangan sampai cuma mau mengatakan mengasihi Tuhan gitu. Tapi dengan secara di bawah alam sadar lebih mengasihi orang tua, lebih mengasihi istri, lebih mengasihi anak-anak, lebih mengasihi saudara. Nah itu kan jadi salah teman-teman. Nah ini maksudnya ya sebelum kita benar-benar menjadi pelaku firman ya kita harus mengenal mengerti akan semua firmannya dulu teman. Maksud Tuhan apa gitu. Tanpa kita mengenal mengerti, kita sulit teman untuk menjadi pelaku firman yang benar gitu. Sulit sekali gitu.
Ya itu kembali lagi banyak sekali yang saya sering katakan gitu, saya sharingkan, dan saya selalu nggak bosan-bosan ingatkan gitu. Yang namanya kalau orang belum mengenal, tidak mengenal firman Tuhan atau pribadi Tuhan, menurut saya lebih baik gitu daripada orang yang terlalu percaya diri gitu, bahwa berkeyakinan bahwa dia sudah percaya Tuhan gitu tanpa dasar, ya. Dia sudah mengenal Tuhan juga tanpa dasar gitu. Dan bagaimana kita bisa ngomong percaya Tuhan dan mengenal Tuhan kalau tidak dengan dasar firman Tuhan? Itu nggak mungkin, teman. Jadi tetap semua urusannya percaya Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Semua dasarnya itu harus dengan mau mengenal firman Tuhan, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Kalau cuma sekedar mau dan mampu mengenal dan mengerti saja pun itu masih salah, teman. Jadi yang Tuhan tunggu itu adalah melakukan firman Tuhan. Jadi lebih baik orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, tapi sudah melakukan firman Tuhan. Itu yang istimewa, teman-teman. Jadi yang konyol itu kalau orang yang sudah beranggapan, berkeyakinan sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi malah tidak melakukan firman Tuhan. Nah itu kan yang gawat gitu. Yang orang-orang seperti ini yang dikhawatirkan bisa masuk neraka gitu dengan keyakinan percaya dan mengenal Tuhan, tapi masuk neraka gitu. Ya jangan sampai jalan firman ada katakan, jangan sampai ada jalan yang dianggap lurus tapi sampai ujungnya ke maut gitu. Ya ini orang keyakinan itu bisa seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang yang punya keyakinan itu. Meskipun untuk menyadarkan orang keyakinan itu susah sekali, teman-teman, karena mungkin kebebalannya, maksudnya tidak bisa ngerti gitu. Maksudnya apa ya? Mau mendengar tapi tidak mengerti gitu, melihat tapi tidak memperhatikan gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Saya nggak ngerti, mesti berdoa ke Tuhan untuk bisa Tuhan beri kasih karunia kepada mereka, orang-orang yang tidak mengerti akan begini, teman-teman. Kasihan banget gitu tuh. Nah itu tugasnya kita, tugasnya Paulus ya untuk begitu gitu. Jadi mungkin kita sebagai pengusaha atau orang karir akan dianggap lebih fair, teman-teman, lebih mudah diterima oleh teman-teman orang dunia gitu, karena kita bukan rohaniawan. Tapi kalau rohaniawan yang terus-terusan harus berjuang sendiri tanpa dibantu kita yang ada di marketplace atau di pasar sekuler ini, ya susah, teman-teman. Ya kita harus bantu. Paulus itu niatnya seperti itu, teman-teman. Jadi Paulus itu bantu seperti itu. Sebab siapakah di antara kita yang kalau mau mendirikan, ini udah, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Nah ini jangan sampai maksudnya jadi mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman, nanti ujung-ujungnya malah diejek oleh orang lain, teman-teman. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, maksudnya orang itu sudah mulai tergerak untuk mengerti akan firman Tuhan, tapi dalam prakteknya ya orang itu tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya jangan sampai kita dalam kategori itu nanti akhirnya diketawakan, teman. Nah ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 38, dan saya sudah bacakan juga di kitab Lukas pasal 14 ayat 25-30. Nah ini saya mulai masuk ke dalam aja, teman-teman, nanti barangkali bisa lebih jelas gitu menjelaskannya gitu. Perjalanan rohani selama 20 tahunan ini saya pribadi gitu, sebabkan sedikit lebih mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan terhadap manusia gitu, di mana target Tuhan adalah keselamatan akhirat yang kekal bagi kita, teman-teman, dengan cara harus mau dan mampu mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan itu, teman-teman. Dan seolah melakukan perintah dan peraturan sehingga dapat harapkan akan tuaian janji-janji Tuhan dan dapat hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi selama 20 tahunan ini, teman-teman, gitu, dari saya umur 40, teman-teman, yang saya bukan orang yang di dalam keluarga bertuhan Allah gitu. Saya cuma bicara lebih lari ke adat istiadat. Ya cuman bicara ya seperti Pancasila gitu, berketuhanan yang Maha Esa, iya benar gitu. Ya cuman kalau bicara dari kesehariannya hampir tidak dekat gitu, tidak dekat dengan perintah peraturan Tuhan, tidak dekat dengan pribadi Tuhan gitu. Ya saya cuma menjalankan adat istiadat dan tradisi aja gitu, meskipun berujung ya berketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi ya dalam prakteknya jadi susah, teman-teman, untuk mengenal mengerti akan
perintah peraturan Tuhan itu apa itu susah gitu. Nah, sejak umur 40 itu saya mencari itu sampai sekarang 2021 sudah 20 tahunan gitu. Nah, saya sudah lebih sedikit mengenal dan mengerti lah bahwa firman Tuhan itu menghendaki seperti itu gitu. Firman katakan di dalam kitab Para Rasul pasal 20 ayat 29-30 teman-teman. Paulus yang katakan gitu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu gitu. Dan bahkan ya, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka yang palsu ini gitu, mereka yang nggak benar ini. Jadi kalau saya simak di ayat ini teman-teman, di kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 ini dinyatakan bahwa waktu kalau tidak ada penjaga rohani yang baik, akhirnya banyak sekali di eksternal komunitas itu akan kedatangan orang yang malah jadi ingin menghancurkan itu dengan tidak menyayangkan kebenaran akan firman Tuhan teman-teman. Jadi pengen dirusak gitu. Bahkan kalau cerita di ayat 30-nya, ya jangan-jangan bukan cuma di luar komunitas, jangan-jangan ada yang di dalam komunitas pun bisa pengen merusak teman-teman. Nah ini yang Paulus wanti-wantikan, yang pesan-pesankan kepada murid-muridnya, kepada jemaatnya gitu, bahwa jangan sampai ya kita jadi rusak gitu, jadi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan oleh karena orang-orang di luar komunitas, atau juga bisa juga orang-orang yang dalam komunitas. Jadi Paulus ingatkan itu teman-teman. Dan justru kita sebagai pengusaha, sebagai orang karir, harusnya teman-teman, kan kita tidak mencari uang dari hasil rohani gitu. Kita kan mencari uang dari pengusaha, dari dunia gitu. Kita mencari uang, orang karir juga sama, mencari uang dari usaha gitu, dari bukan istilah sebagai rohani. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, sebagai orang karir, logikanya teman-teman berpikir itu benar-benar lebih murni ya kalau kita sampai pengusaha atau orang karir yang dunia sekuler benar-benar ingin melakukan firman, ya tidak beda dengan Paulus kan teman-teman. Nggak ada rencana istilahnya melakukan itu untuk mencari uang gitu, mencari penghasilan, kan tidak ada. Ya malah yang tadi Paulus bilang, malah membuang uang gitu loh. Ya untuk pelayanannya si Paulus sendiri maupun teman-teman seperjalanannya Paulus gitu. Kan Paulus yang bayarin gitu. Berarti kan keluar uang ya untuk melakukan, menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan di dalam meja Tuhan. Kan buang uang teman-teman. Nah ini kan mestinya sebagai pengusaha dan orang karir itu kita lebih mudah di welcome, lebih diterima, dan lebih mudah dipercaya teman-teman. Karena kita bukan hidup dari hasil sebagai alat Tuhan gitu. Nah ini istimewanya kalau kita dari pengusaha, dari orang karir itu bisa menjadi alat Tuhan, ya itu istimewanya itu teman-teman. Kita tidak pernah mendapatkan hasil income dari hal yang rohani ini gitu. Yang kita dapat hasil ya memang karena kita pengusaha dan orang karir, yaitu mudah diterima dan lebih mudah dipercaya teman-teman. Nah ini jadi akan lebih membantu mentor rohani yang benar teman-teman. Ya imam rohani yang benar ya akan merasa bisa teamwork gitu dengan kita yang di dunia sekuler marketplace ini gitu teman-teman. Jadi firman itu ingatkan seperti itu, mesti hati-hati, jangan sampai kita terlena gitu, akhirnya kita malah jadi ikut tersesat gitu, karena yaitu pengaruh-pengaruh dari eksternal komunitas dan bisa juga di internal komunitas. Paulus ingatin itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, penyesat itu dapat lahir di pihak lawan dan
lebih bahaya jika penyesat itu lahir dari dalam komunitas kita sendiri gitu. Nah ini yang lebih bahaya kan itu, seperti apa, duri dalam daging, seperti bawa peso tapi disembunyikan di belakang gitu. Ya ini ya karena memang realitanya seperti itu teman-teman. Jadi kita mesti waspada sekali. Ada orang yang ingin menjadi alat Tuhan itu karena memang bukan mencari keuntungan gitu ya, tapi juga mungkin masih ada orang yang seperti itu teman-teman. Bagaimana aktif di urusan menjadi alat Tuhan, tapi masih tetap yang mencari income dari jadi alat Tuhan tersebut. Ini yang agak kurang benar teman-teman ya. Keselamatan akhirat yang kekal hanya didapat seperti firman dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Nah ini kalau diceritakan di sini teman-teman, apa sih gitu? Apa sih yang tujuan akhir kita gitu dalam hidup ini gitu? Ya kalau mengacu kepada firman di kitab Lukas pasal 10 ayat 27, ya bunyinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita akan hidup kekal, kita harus mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal dengan cara yang begitu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, Allah kita, dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita, dengan pikiran perasaan kita gitu, dan dengan segenap kekuatan kita dan dengan segenap akal budi kita, dan kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya apa ya? Jadi kalau bicara ilmu rohani yang tertinggi itu ya sebenarnya ujungnya cuma di sini deh, benar. Bagaimana kita mengasihi Tuhan gitu, all out gitu ya, dan juga bagaimana kita mengasihi sesama kita. Cuman itu yang Tuhan minta itu. Nah kalau kita dasarnya sudah bisa mengasihi Tuhan all out dan juga total gitu ya, bisa mengasihi sesama kita juga, ya harusnya kita akan mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita semua. Nah tugas-tugas si Paulus ini, tugas-tugas kita ini sebagai pengusaha dan orang karir, ya benarnya ini teman-teman. Bagaimana gitu ya? Cuman caranya kan tidak semudah hanya dengan ucapkan ayat kitab Lukas pasal 10 ayat 27 cuma diucap begitu. Ini kan butuh teman-teman, butuh apa ya? Bagaimana kita mengenalkan firman Tuhan, itu perintah peraturan Tuhan. Bagaimana kita membuat sesama kita itu mau dan mampu gitu untuk mengerti akan firman Tuhan. Bagaimana sesama kita ini diajak untuk mengerti bahwa di dalam kita itu ada unsur tubuh, jiwa, dan roh, tidak cuma tubuh jiwa aja. Karena orang dunia, orang berkeyakinan hanya bicaranya dari dua sisi itu aja teman-teman. Tubuh dan jiwa. Saya nggak bosan-bosan katakan begini karena memang realitanya begitu teman-teman. Cuman bagaimana caranya dengan saya sudah men-sharingkan ini, apakah mereka bisa berubah gitu bahwa manusia itu ada 3 unsur gitu, bukan tubuh dan jiwa aja. Nah ini kadang-kadang tanda tanya teman-teman. Jadi, nah ini butuh apa ya, sharing seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya mikir, jangan-jangan bukan sharing melalui udara, melalui media sosial, tapi jangan-jangan yang lebih ideal itu harus sharing yang langsung dengan berhadapan muka kali teman-teman. Jadi bisa tanya jawab gitu, yang bisa tanya kalau sampai itu. Ya saya nggak ngerti apakah Tuhan nanti satu saat anggap bahwa saya coba memberitakan kebenaran firman Tuhan itu lewat kesaksian di YouTube ini gitu, di media sosial ini, apakah memang tepat gitu, saya nggak ngerti. Dan apakah nanti satu saat Tuhan juga akan bebani saya, tugas saya untuk seperti Paulus itu, bagaimana melakukan pelayanan sampai langsung turun ke daerah gitu. Ya itu juga bisa. Cuma kalau logikanya, kalau kita bisa bertatapan langsung, harusnya jauh lebih apa ya namanya, lebih afdol, lebih ideal kali. Cuman ya masalahnya Tuhan mau pakai saya atau kita semua ini tidak, saya nggak ngerti, tergantung dari panggilan Tuhan, pilihan Tuhan gitu ya. Dan ya saya nggak ngerti ya kapan itu bisa begitu, atau bisa juga mungkin dengan pelayanan seperti dengan cara media sosial ini ya, karena bahasanya itu tidak
saya sharingkan seperti ini kan, saya tidak mau seolah-olah bersaing sama mentor rohani. Kalau mentor rohani itu kan membuat mengajarkan firman Tuhan, teman. Kalau saya kan tidak mau bicara mengajarkan firman Tuhan. Saya bicara apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Tapi saya batasi apa yang saya sharingkan itu, apa yang saksikan itu, saya tetap bertahan dengan apa yang memang saya benar-benar alami bersama Tuhan, dan ada dasar firman-Nya, teman-teman. Kalau saya tidak batasin diri saya, apa yang saya alami beneran gitu dengan Tuhan, dan tidak dibatasi dengan firman, takutnya saya jadi kayak orang curhat gitu ya, mencurahkan isi hati. Nah kan jadi kacau, teman-teman. Ini kan bukan cerita curhat, ini kan bicara sharing gitu, sharing rohani, yang berarti saya cuma ngebatasin diri. Setiap saya sharing itu harus memang saya alami sendiri, dan harus ada punya dasar firmannya gitu. Nah untungnya dari saya pertama dibaptis terima Tuhan tahun 2007, saya itu kebenaran nggak tahu tergerak untuk selalu membuat catatan di dalam kitab suci saya, teman-teman. Selalu saya catetin gitu. Jadi sampai ini hari pun selalu crossnya dengan kitab suci saya gitu. Dari dasarnya pasti ada terjadinya gitu, kapan terjadinya, sekaligus juga ada firmannya gitu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga kalau anggap ini baik dan benar, kayaknya harus coba dilakukan, teman-teman. Jangan bicara telat gitu. Dari sekarang pun tidak apa-apa kita lakukan, ada kejadian apa, catetin gitu. Nah nanti itu jadi bekal kita waktu men-sharingkan untuk yang akan datang, teman-teman. Coba teman-teman lakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih apa ya, untuk kesaksiannya itu lebih punya materi gitu. Kalau tanpa ada ini nggak punya materi, repot, teman-teman. Jadi kembali lagi ya gitu. Jadi kalau yang tertinggi itu ya kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan ujung-ujungnya, dan kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan begitu di kitab Lukas pasal 10 ayat 27. Nah ini kalau dilanjut lagi, pengenalan dan pengertian seperti inilah yang selayaknya kita sebagai pengusaha atau orang karir mengikuti teladan Paulus gitu, yang walaupun seorang pengusaha tetapi hidup dengan menjadi alat Tuhan, di mana hasil usaha dipersembahkan untuk meja Tuhan. Nah ini maksudnya gitu, teman-teman. Kita sharing pengusaha atau orang karir itu harusnya berujung ke situ, teman-teman. Harusnya, cuma kembali lagi butuh pengenalan pengertian firman, baru kita tahu bahwa ini sebenarnya kita hidup yang benar itu bagaimana sih gitu ya. Apakah hidup yang benar itu targetnya adalah mencari kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi itu saat hidup di dunia ini, atau justru kebalik gitu. Kalau udah lebih dalam mengenal pengertian firman Tuhan, kita akan berpikir kebalik bahwa justru kita hidup di dunia itu adalah tempat proses gitu, tempat memproses kita gitu, untuk bisa menentukan posisi kita di alam akhirat itu yang Tuhan rancang dan hendaki itu gitu. Bagaimana kita masuk ke dalam keselamatan akhirat ya, masuk ke dalam surga gitu. Jangan sampai masuk ke neraka, masuk ke dalam surga dalam posisi yang tertinggi maksudnya tertinggi itu yang terdekat dengan pribadi Tuhan Allahnya gitu. Nah caranya gimana? Caranya yang firman tugaskan, katakan gitu ya, apabila kita tidak melakukan firman Tuhan ya berujung masuk neraka. Apabila kita melakukan firman Tuhan berarti berujung masuk ke surga. Tapi apabila tidak cuma melakukan firman Tuhan, tapi juga mengajarkan firman Tuhan dengan cara benar-benar mengajarkan teori rohani atau memberitakan kebenaran firman dengan cara bersaksi macam begini ya, firman katakan harusnya kita punya peluang untuk bisa bukan cuma sekedar jadi warga negara surga, tidak cuma masuk surga, tapi akan masuk ke dalam timnya Tuhan gitu, yang untuk mengelola surga itu, teman-teman. Nah ini kan kembali lagi, apakah nanti kita berujung masuk ke dalam timnya Tuhan atau tidak, ya kita tidak tahu, itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kitanya gitu, yang penting kan sudah ada kedalaman pengertian firman Tuhan, bahwa ada firman yang katakan seperti itu. Nah kalau kita seperti itu, tinggal masalahnya balik lagi, kitanya tergerak enggak, teman-teman ya, untuk tergerak, untuk coba gitu, percaya akan firman itu gitu, dan kita coba bergerak untuk mampu melakukan itu gitu, supaya bisa apa yang
dijanjikan dalam firman itu bisa dituai oleh kita, meskipun dituai nanti di dalam akhirat, teman-teman. Nah, ini saya ngomong begini juga rasanya orang dunia tidak suka, teman-teman. Ini masalahnya kan buat nanti gitu kan, nanti setelah kita meninggal dunia gitu. Ya, justru ya memang kalau di firman Tuhan ujungnya begitu, teman-teman. Kalau cerita di kitab Nasrani, di Alkitab gitu, itu jelas banget kok dibagi dua, bahwa satu kitab perjanjian lama bicara lebih ke sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ini ujungnya penderitaan, teman. Penderitaan di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan akhirat gitu. Sukacita di akhirat. Jadi beda, teman-teman, beda sekali gitu. Nah, cuman banyak orang-orang Nasrani pun yang tidak, kalau bacanya tanggung gitu, nggak lebih dalemin lagi gitu. Takutnya kesannya hidup di dalam dunia ini adalah ya Tuhan inginkan adalah target kesulitan duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Padahal kalau kita tuntaskan, baca total apa perjanjian lama dan baru, di situ akan tahu, teman-teman, bahwa perjanjian baru itu pada akhirnya gitu bukan targetnya sukses duniawi dan bahagia duniawi, tapi ya keselamatan akhirat. Itu kalau kita compare dari perjanjian lama dan perjanjian baru, teman-teman. Nah, kenapa? Kan kadang-kadang orang juga bisa bertanya, kenapa sih Tuhan kok bikinkan kita perjanjian lama segala gitu? Kenapa tidak langsung aja ke perjanjian baru supaya tidak ada salah pengertian? Nah, kembali lagi, teman-teman, dasar manusia itu kan ada dagingnya gitu. Apabila Tuhan tidak membuat kita perjanjian lama, apabila Tuhan tidak membiarkan kesan bahwa di perjanjian lama itu adalah targetnya sukses duniawi dan bahagia duniawi, nanti tidak ada orang yang mau, teman-teman. Karena kalau masih anak-anak rohani, dan kita juga dasarnya karena memang semua manusia ada daging gitu, ya biasanya ya tetap karena masih anak-anak rohani butuh seperti apa sih, dispensasi, butuh kayak setengah dimengerti dulu, teman-teman, bahwa ya udah, yuk kita pengen begini-begini, kayak dibujuk dulu gitu. Tapi begitu kita sudah dewasa rohani, kita kan nggak perlu dibujuk, teman-teman. Kita kan tahu gitu, mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, ini bedanya di situ aja, teman-teman. Jadi kalau kita perjanjian lama itu, ya itu gunanya untuk orang yang masih anak-anak rohani yang butuh dibujuk gitu. Seperti anak kecil aja gitu, seperti anak-anak rohani, anak-anak manusia pada umumnya kan begitu gitu. Masih kecil ya dibujuk gitu. Tapi begitu sudah dewasa rohani, ya tidak perlu dibujuk lagi karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu sudah meningkat lebih dewasa, teman. Dan situ akan membedakan bahwa kalau kita cuma sekedar ingin targetnya sukses duniawi dan bahagia duniawi, si orang dewasa rohani akan berpikir bahwa ngapain? Atau cuma 70-80 tahun gitu kan, fana gitu, hilang nantinya, nggak bisa dibawa ke dalam sorga, dibawa ke dalam akhirat gitu. Dan justru kalau orang dewasa ini berpikirnya akan berubah bahwa ngapain ya mau bertarget sukses duniawi dan bahagia duniawi itu yang sifatnya fana aja 70-80 tahun. Ya kenapa tidak bertarget gitu dengan yang Tuhan rancangkan kehendaki, yakni keselamatan akhirat yang kekal. Nah, kalau bicara keselamatan akhirat yang kekal, ini kan didapatkan bukan kebahagiaan duniawi tapi damai sejahtera di akhirat, teman-teman. Dan ini yang kekal gitu, teman. Nah, tinggal kembali lagi, ya kalau kita sudah dewasa rohani, kita tinggal milih, ya kita mau milih yang fana, ya sukses duniawi dan bahagia duniawi yang fana di dunia ini, ya 70-80 tahun, ya atau kita mau memilih, ya mendapatkan satu damai sejahtera yang kekal di akhirat yang tidak berbatas, tidak ada batasan 70-80 tahun, teman. Nah, ini tergantung relatif. Kita mau milih yang mana, teman. Ya, itu kembali lagi tergantung kedewasaan rohani kita. Ya, apakah kita masih anak-anak rohani atau dewasa rohani. Nah, untuk bisa dewasa rohani, ya memang mesti mengalami perubahan, teman-teman. Perubahan, kalau firman katakan kan harus mengalami metamorfosa gitu. Jadi seolah-olah perubahan ya dari orang duniawi menjadi orang rohani gitu. Orang yang tadinya hidup dengan dasar-dasar duniawi, ya gampangnya target hidupnya adalah sukses duniawi dan bahagia duniawi, sekarang mesti transformasi, harus metamorfosa seperti ulat pompong jadi kupu-kupu dan harus mengalami proses kepompong dulu nih. Berarti perubahan ini untuk bisa masuk ke dalam menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Ya bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam sehingga ya kita mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki tadi, teman-teman. Nah, Paulus ini saya ingetin lagi,
Paulus itu ternyata kan tidak menikah, teman-teman. Jadi Paulus itu tidak mempunyai keluarga gitu. Beda sama kita. Kalau teman-teman pengusaha atau orang karir yang tidak menikah tapi dipakai menjadi alat Tuhan, itu rasanya bersyukurlah teman-teman bisa begitu gitu. Karena tidak ada kepentingan kesibukan keluarga gitu. Yang tidak punya beban moral gitu terhadap istri, terhadap anak-anak gitu. Nah, si Paulus itu begitu teman-teman. Paulus itu tidak mau menikah gitu. Jadi dia all out melayani Tuhan itu full gitu. Pribadinya full. Nah, mungkin lebih mudah si Paulus gitu dibanding kita yang berkeluarga. Waktu menentukan langkah dalam hidup teman-teman. Ya, nah ini ada firman yang mengatakan bagaimana dengan pengusaha atau orang karir yang berkeluarga gitu. Ya, tanpa kiasan seperti di kitab Lukas tadi yang dibacakan, kitab Lukas yang 14 ayat 25 sampai 30 tadi gitu. Ya, yang perikopnya aja judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tapi kalau saya universalkan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut firman Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan loh. Ya. Nah, ini kalau tidak dilepaskan katanya tidak ada yang pasti tidak mungkin bisa berhasil gitu teman. Ya, mustahil bisa berhasil kalau kita tidak melakukan itu semua. Meskipun tadi saya sudah sempat bahas bahwa yang diartikan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut firman Tuhan itu adalah maksudnya itu kiasan gitu loh. Ya kalau memang kita sudah lebih mengasihi Tuhan ya rasanya ya kita tidak melepaskan itulah gitu, tetap berjalan. Dan meskipun mungkin kalau dari sisi rintangan, jangan-jangan memang kalau Paulus itu lebih mudah dibanding kita sebagai pengusaha atau orang karir yang berkeluarga teman-teman. Ya, tapi kembali lagi tergantung kitanya. Kalau kita misalnya suami istri, kalau anak-anak kan mungkin istilah firman kan titipan Tuhan teman-teman. Jadi waktu anak-anak akhir balik dan sudah berkeluarga, itu kan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak, sebagai titipan Tuhan itu kan kita sudah bisa lepaskan teman-teman. Tapi yang terus sampai terbawa sampai ujung itu kan urusannya orang tua kita, mertua kita. Tapi kalau orang tua kita, mertua kita sudah bisa meninggal mendahului kita, berarti kan kita tinggal sisa suami dan istri teman-teman. Nah, suami istri ini yang jadi ya tergantung kembali lagi gitu. Ya kalau seandainya antara kedewasaan rohani si suami dan istri itu tidak balance, itu tidak imbang, ya mungkin hidup jadi kayak neraka kali teman-teman. Ya lebih baik seperti yang Paulus yang sendirian gitu. Tapi kalau seandainya level kedewasaan rohani antara suami istri itu bisa imbang gitu, ya rasanya ya belum ketemu surga juga ya, hidup di dunia bersama pasang suami istri ini sudah jadi surga teman-teman, karena memang sudah sama semua gitu. Nah ini kan kembali ke kita-kitanya lagi teman-teman, kembali ke suami atau istrinya mau bareng-bareng nggak gitu berjuang untuk bareng-bareng belajar lebih mengenal-mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya kalau yang si suami mau ya untuk mengenal-mengerti firman Tuhan lebih bicara rohani gitu, tapi istrinya tidak mau gitu, istrinya itu lebih berpikir seperti orang dunia gitu. Ya sedih teman. Bagaimana caranya bisa hidup sejalan itu kan susah sekali gitu. Yang jelas yang salah terbalik juga sama teman. Apabila terbalik kejadiannya misalnya seorang istri ingin melakukan firman Tuhan itu karena ada kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, sedangkan suami tidak mau gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya tidak bisa bareng teman, tidak bisa sinkron. Jadi si suami istilahnya sendiri, si istri sendiri. Nah waktu suami sendiri, istri sendiri, akhirnya ya tidak terjadi keharmonisan keluarga baik secara duniawi ataupun rohani teman-teman. Nah ini yang disayangkan gitu teman-teman. Jadi saya pikir ya kembali lagi ya, kalau meskipun saya juga jarang melihat bahwa ada hamba Tuhan, ada mentor rohani gitu yang kemana-mana misalnya men-sharingkan atau mengkhotbahkan gitu dengan sepasang suami istri itu, ya saya jarang melihat gitu. Ya tapi kalau seandainya ada suaminya atau istrinya menjadi alat Tuhan, tapi suami pasangannya itu yang nemenin, masih ada teman-teman. Tapi kalau yang berdua benar-benar melayani dalam satu mimbar itu kayaknya nggak terlalu banyak.
ada tapi sedikit sekali gitu. Nah, yang melayani apa, jadi dari belakang ya, maksudnya nggak tampil di mimbar itu ya mungkin lebih banyak sebenarnya ya, entah suaminya yang jadi alat Tuhan, nanti istrinya yang mendukung dari belakang gitu, tapi ikut pelayanan gitu, tapi tidak tampil di mimbar, atau mungkin istrinya yang yang dijadikan alat Tuhan, nanti suaminya yang mensupport dari belakang meskipun tidak di atas mimbar, yaitu ada teman-teman. Tapi yang banyak kayaknya enggak loh, jadi yang namanya si suaminya menjadi alat Tuhan, istrinya ditinggal di rumah. Nanti ada juga yang istrinya menjadi alat Tuhan, suaminya juga ngerjain aktiviti lain. Ya itu kembali lagi kayaknya kurang afdol teman-teman. Yang afdol itu mestinya sepasang suami istri dengan kedewasaan rohani yang sama. Nah akhirnya dua-duanya jadi bisa ya menikmati surga di dunia ini teman-teman. Mungkin pagi ini saya coba sharingkan itu aja teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya poin plus sebagai pengusaha dan orang karir waktu menjadi alat Tuhan. Itu pertama. Yang kedua ya, untuk menghadapi kalau cerita Paulus yang single, yang tidak menikah itu ya begitu teman-teman. Kita kan dalam kondisi yang berbeda dengan Paulus yang tidak menikah. Kita kan umumnya menikah gitu. Nah ini ya diharapkan ya begitu, bagaimana kebebasan rohani dari pasangan suami istri itu gitu yang akan berkembang. Jadi sebenarnya suami istri itu bukan ngeributin soal orang tuanya gitu, bukan ngeributin urusan anaknya gitu. Justru yang paling penting itu bagaimana suami istri itu bisa saling sadar bareng-bareng ya, untuk bisa berdua melayani Tuhan pada akhir hayat hidupnya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.